Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Aristiono Nugroho APTNH MSI, senior saya ini ya, yang sudah membimbing dengan intensif dari Mbak Rizka Rima Putri Febrianti ya. Nah, saya percaya dengan bimbingannya Pak Aris ini sudah detail gitu ya. Namun demikian setelah dibaca ya paling tidak tetap saya bertugas menjadi pembahas ya. Tetap ada hal-hal yang saya berikan masukan atau ingin saya tanyakan klarifikasi terkait hal-hal yang akan diteliti oleh Mbak. Ini panggilnya sampai ini Mbak Rizka Rima ya? Rima saja ya. Yang pertama saya juga memberikan apresiasi kepada Mbak Rima ya yang sudah selesai membuat proposal ya. Mungkin dari teman-teman yang lain juga masih bimbingan sehingga masih belum gitu ya, karena ini masih ada tanda tangan kartu kuning itu artinya kan belum ya. Nah itu ya. Baik, untuk yang pertama ini judulmu itu integrasi nilai-nilai budaya dan tradisi lokal ya dalam konsepsi pembangunan master plan kelurahan ya, bukan desa ya, kelurahan Pocong ya. Nah ini artinya integrasi nilai-nilai budaya dan nilai-nilai tradisi lokal ya. Berarti di situ integrasi dari nilai-nilai budaya dan nilai-nilai tradisi lokal. Nah sebelumnya di sini memang masih banyak ya tipe-tipe juga ya. Yang pertama itu misalnya batas atas bawah gitu ya, batas penulisan, batas kertasnya itu kan 4433 ya, ini masih banyak yang lebih dari 4 ini untuk yang depan itu ya, yang atas itu ya. Nah, terus untuk master plan ini sebenarnya sudah masuk ke bahasa baku Indonesia atau belum? Belum Bu. Kalau master plan itu dikenalnya rencana induk. Rencana induk ya. Jadi kalau mau menggunakan master plan artinya ini kan istilah asing, harusnya apa? Rencana induk. Cetak miring ya kalau mau menggunakan master plan itu, cetak miring. Itu. Terus yang apa isinya ya? Di sini integrasi nilai budaya dan tradisi dalam konsepsi pembangunan master plan. Ini apakah nantinya itu sampai ke evaluasi, atau kalau sampai ke evaluasi artinya itu paling tidak itu judulnya itu ada efektivitas ya, efektivitas integrasi nilai budaya dan tradisi lokal. Nah, karena saya lihat di sini di dalamnya itu juga tujuan itu juga mengevaluasi ya toh. Ini masukan saja ya, masukan. Jadi nantinya itu seperti apa? Apakah di situ integrasi nilai budaya dan tradisi lokal itu efektivitasnya itu seperti apa dalam konsep master plan di Kelurahan Pucuk itu ya. Nah nanti kalau iya berarti kan ini lebih apa ya? Artinya lebih ada maknanya gitu ya, mengetahui mengenai pelaksanaannya itu efektif atau tidak sih dari nilai-nilai budaya dan apa namanya tradisi lokal ini. Itu ya. Jadi kalau iya berarti nanti ditambah teorinya terkait dengan efektivitas itu. Nah itu ya. Nah, itu sampai seperti apa? Apakah sangat efektif? Sampai dengan kurang efektif terkait dengan konsep pembangunan master plan dalam penerapan nilai budaya dan tradisi ini. Yang selanjutnya ini di dalam tradisi lokal ya, tradisi lokal. Ini sebenarnya apa sih tradisi lokal tadi? Walaupun sudah ditayangkan pemahaman secara apa namanya ringkasnya itu apa tuh? Tradisi lokal itu seperti adat istiadat yang biasa dilakukan masyarakat Kelurahan Pucung. Seperti biasanya itu setiap tahun ada peringatan rasulan. Itu bentuknya ya, dari aspek-aspeknya ya. Jadi tadi juga sering menyebutkan kearifan lokal gitu ya. Nah ini sebenarnya sama tidak itu antara
tradisi lokal dengan kearifan lokal ini, karena memang tradisi lokal, yang kearifan lokal, kemudian budaya itu sering digunakan secara beriringan gitu ya, sering kayak sama gitu ya. Tetapi apakah benar sama itu antara kearifan lokal dengan tradisi lokal gitu ya? Nah, kalau kira saya ya, tradisi itu kan sebuah apa namanya ya, budaya yang sifatnya itu diulang-ulang ya, berulang-ulang di situ ya, kemudian secara turun-temurun. Nah, sedangkan kalau budaya itu belum tentu merupakan tradisi ya, misalnya karena budaya itu tidak secara berulang-ulang, misalnya budaya modern ya, misalnya penggunaan smartphone gitu ya, itu kan juga menjadi budaya sekarang ya, itu budaya modern, tapi itu kan belum menjadi tradisi ya, karena belum dilakukan secara berulang-ulang, secara turun-temurun ya, masih modern gitu ya. Nah, jadi perlu di apa namanya ya, diperjelas untuk budaya itu mungkin budaya yang sudah dilakukan berulang-ulang, turun-temurun gitu ya. Nah, itu kalau mau kearifan lokal juga bisa ya, judulnya itu kearifan lokal atau tradisi lokal gitu ya, tapi harus ada pembedanya. Apa ini kalau yang apa namanya kearifan lokal itu memang mirip-mirip sih ya. Di situ juga merupakan nilai keyakinan juga itu kearifan lokal itu ya, yang dilakukan juga interaksinya itu secara intensif gitu ya. Jadi itu sebuah pengalaman ya di suatu wilayah itu. Nah, itu juga hampir sama sih sebetulnya ya. Nah, nanti karena tadi ada tradisi lokal, kemudian ada kearifan lokal. Nah, itu perlu ditambahkan sebuah pengertian ya. Kira-kira itu apa bedanya itu ya, ataukah sama ataukah berbeda di situ ya. Karena tadi itu di paparan itu kan menyebutkan kadang tradisi lokal, kadang kearifan lokal gitu ya, ya loh. Nah, jadi mau yang tradisi lokal atau yang kearifan lokal itu boleh-boleh saja, tapi yang jelas itu batasannya apa. Terus untuk apa namanya aspek-aspek dari nilai-nilai tradisi lokal dan juga nilai-nilai budaya itu harus jelas di situ ya, menurut teorinya siapa, aspeknya apa saja misalnya ya, yang akan nanti ini di situ itu pentingnya nanti untuk mencari data di lapangan ya, aspek-aspek dari nilai-nilai tradisi itu apa gitu ya. Jangan sampai pertanyaannya itu satu gelondongan gitu ya, apa kendala gitu ya. Nanti apa kendala dalam nilai-nilai tradisi itu diperjelas ya, kendala dalam hal aspek apa, sehingga yang menyimpulkan kendala itu peneliti ya, yang menyimpulkan oh kendalanya itu ini itu berdasar dari uraian aspek-aspek dari nilai-nilai tradisi budaya dan nilai-nilai apa namanya itu tadi ya, yang dua itu ya, karena ada dua kan ya, nilai-nilai dari budaya dan nilai-nilai tradisi lokal gitu ya. Itu harus jelas itu aspeknya apa, nilai-nilai budaya itu, terus nilai-nilai dari tradisi lokal itu apa. Nah, nanti kemudian ke belakang itu ditanyakan juga dirunut dari atas, dari teorinya gitu ya. Jadi bukan hanya seperti contohnya, nah itu ya, itu menurut siapa. Boleh saja dari hasil penelitian itu diadopsi juga boleh gitu ya, tapi kalau lebih baik ya ada bukunya atau ada dari jurnal gitu ya. Nah itu jadi harus apa namanya ya, rigid benar ya untuk sebuah pengertian. Nah, nilai-nilai budaya dan nilai-nilai tradisi atau mau kearifan lokal. Nah, itu ya. Terus selanjutnya ini misalnya tadi ya, itu dikaitkan dalam konsep pembangunan perencanaan desa dalam dimasukkan ke dalam master plan gitu ya. Nah ini
ini di kerangka apa? Kerangka teoritis ya, halaman berikutnya. Coba ditayangkan Mbak. Nah, di kerangka bagian alir ya, kerangka pemikiran dan kerangka teoritis. Itu di situ bagus itu sebenarnya ya. Cuman di teori ya, di kajian teori kadang belum ada ya, kadang di misalnya perencanaan partisipatif gitu ya. Nah, terus ada di situ nah modal sosial ya, misalnya nilai budaya, tradisi lokal itu sebagai modal sosial ya. Ya, jadi modal sosial itu ada nilai budaya dan tradisi lokal. Kemudian seperti apa mekanisme dalam pembangunannya ya, mekanisme sosialnya. Baru perencanaan partisipatif master plan. Ini sudah belum ini di kajian teori belum ya? Perencanaan partisipatif itu saya di kajian teori itu pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif. Tapi ini perencanaan partisipatif, ataukah di situ untuk perencanaannya saja yang partisipatif, ya kan ada perencanaan, ada pelaksanaannya, ada evaluasinya gitu ya. Nah, apakah hanya mengenai perencanaan saja, ya? Terus di situ ada fungsi strategisnya, pemanfaatan ruang, pengendalian alih fungsi, pengelolaan SDA berkelanjutan. Nah, apakah tiga indikator dari fungsi strategis ini ya kemudian dinilai dalam penelitianmu itu nanti ya, seperti apa dalam pemanfaatan ruang, seperti apa bentuk pengendalian alih fungsi lahan, seperti apa pengelolaan SDA yang berkelanjutan, ya itu tidak terlihat dari sini. Mungkin teman-temanmu mau melihat tuh, bisa dibesarkan itu yang alir kerangka itu yang dari fungsi strategis itu turun ke 3 indikator itu ya, pemanfaatan ruang, kemudian pengendalian alih fungsi lahan, kemudian pengelolaan sumber daya alam ya yang berkelanjutan. Nah, ini kemudian akan dinilai keselarasannya seperti apa, itu ya. Menghasilkan keselarasan kondisi sumber daya sama kondisi fisik. Jadi ketiga-tiganya ya, jadi pemanfaatan ruangnya seperti apa ya, karena sudah ada master plan tentunya sudah ada acuannya di situ ya. Terus bentuk pengendaliannya itu seperti apa ya, bentuk pengendaliannya itu seperti apa, apakah ada sebuah larangan-larangan terkait dengan alih fungsi lahan ya, ada tradisi lokal terkait dengan apa pengendalian itu ya, larangan-larangan ya, atau bentuk-bentuk perizinan mungkin kalau akan mengalihkan fungsi tanahnya gitu ya. Terus pengelolaan SDA yang berkelanjutan tuh yang seperti apa ya, itu kan mau dinilai seperti apa keselarasannya. Baru kondisi sosial budaya itu maksudnya yang ini, kalau yang nilai-nilai tradisi lokal gimana lalu dimasukkan di situ, di atas ya, itu turun ke situ ya. Nah, di situ kendala maksudnya itu apa? Ini belum juga ada di kajian teori ya. Kendala itu maksudnya apa? Kendala integrasi nilai budaya dan tradisi lokal dalam konsepsi pembangunan bertoleransi. Jadi pengertian kendala itu sendiri misalnya, kendala positif atau kendala internal misalnya, atau kendala eksternal gitu ya, contohnya misalnya ya itu. Nah, internal itu misalnya dari siapa, eksternal itu misalnya dari masyarakat atau seperti apa, kendala dari pelaksanaan itu sendiri, integrasi itu sendiri, atau kendala dari luar misalnya. Jadi pengertian kendala itu ya mau ditanya itu kan terkait integrasinya ya. Nah,
Tapi kan misalnya kendala itu dari internal, dari eksternal misalnya ya, itu misalnya ya. Jadi perlu diperjelas ya untuk yang kendala ini ada di kajian teorinya. Untuk yang apa namanya? Untuk yang tabel 1 kajian literatur ini mestinya ditambah nomor 5 itu calon peneliti ya. Kita tambah untuk calon peneliti itu judulnya apa, fokus, tapi belum ada hasilnya ya, belum ada hasilnya. Cuman dari tabel itu kan nanti akan dibandingkan ya persamaan dan perbedaannya kan gitu ya. Nah ini sebenarnya sudah ada, cuma kata-kata persamaan perbedaannya belum ini. Sudah ada sih sebenarnya, cuma kata-kata persamaan misalnya penelitian ini persamaannya apa, itu sudah ada, cuma persamaan apa. Terus perbedaannya misal tidak satupun penelitian yang secara eksplisit mengkaji integrasi nilai budaya itu sebagai perbedaannya. Karena sebenarnya di dalam kebaruan ya istilahnya kalau dulu itu literatur itu kebaruan novelty gitu ya kalau dulu itu juga untuk mengetahui persamaan perbedaannya. Jadi tidak mungkin penelitian yang akan dilakukan itu tidak ada yang hampir sama lah ya. Nah, itu. Jadi kebaruannya itu apa sebenarnya itu. Terus untuk yang kajian teorinya itu nomorannya itu rancu ini ya, saya lihat penomoranmu itu ingat penomorannya B kajian teori kan sudah B besar ya, kajian teoritis. Terus A, ini kan A lagi ya. Misalnya kalau sudah angka itu huruf, angka huruf gitu ya. Misalnya satu Romawi, terus bawahnya itu A-nya kapital gitu ya. Terus baru di bawahnya itu angka 1 ya, angka A kecil gitu ya. Terus kalau masih ada lagi 1 kurung, ada lagi A kurung gitu ya. Masih ada lagi kurung 2, A kurung 2 1. Itu tapi sudah jarang sampai kurung 1. Nah ini untuk yang teori pertama itu kajian teori A, teori habitus. Nah, ini apakah ini merupakan keterkaitan dengan integrasi nilai budaya dan tradisi ini ya? Misalnya judul besarnya ini apa ini? Konsep judul apa ini ya? Misalnya kehidupan ini ya, modal sosial misalnya atau apa gitu ya. Di situ modal sosial itu kan ada nilai budaya, nilai tradisi lokal. Menurut teori habitus ini kan sosial ya, sosiologi ya, mungkin di situ adalah terkait satu modal sosial gitu ya. Modal sosial di situ ada 2, nilai budaya dan nilai-nilai tradisi lokal misalnya. Kan itu sesuai dari itu loh ya, dari diagram alur berpikirmu itu. Jadi untuk teori habitus itu sub dari konsep judul. Nah, misalnya modal sosial itu dari teori-teori sosial gini ya, sosiologinya bagaimana ya, kearifan lokal itu kan. Terus baru ini nilai budaya itu kira saya ini integrasi nilai budaya ya. Nah di situ nilai-nilai budaya. Nah nanti di situ aspek-aspeknya itu apa ada di situ ya. Misalnya kalau budaya itu apa sih? Misalnya upacara adat gitu ya, termasuk itu seperti itu ya. Ada rasulan itu kan termasuk yang budaya lama maksudnya ya. Budaya yang sudah akar di masyarakat itu ya, berulang-ulang turun-temurun dilakukan ya, bukan budaya modern lah istilahnya ya. Nah itu, tapi itu dibandingkan maksudnya bukan budaya modern ya, walaupun budaya itu belum tradisi gitu ya. Nah itu. Terus untuk yang terakhir
terakhir ini ya. Untuk metodologi, di metodologi sudah bagus ya. Di sini untuk subjek penelitian perangkat desa kelurahan Pucung, ya, tokoh adat, tokoh budaya kelurahan Pucung, ya. Tokoh adat tersendiri, tokoh budaya tersendiri, kemudian masyarakat kelurahan Pucung. Nah, ini saya untuk mengetahui apa sih perangkat desa dan tokoh adat ini sebenarnya ya. Informasi apa yang akan dicari di perangkat desa itu apa saja, tokoh adat atau tokoh budaya itu informasi apa untuk masyarakat, apa misalnya itu kendala-kendala eksternal gitu ya. Nah, untuk yang kendala internal mungkin dari perangkat desa, tokoh adat ya. Nah, untuk ini memang perlu ancer-ancer jumlah ya. Masyarakat berapa kira-kira? Ini seperti apa sih nantinya mencari informasi ke masyarakat itu? Nanti melalui wawancara Bu, berdasarkan pedoman wawancara. Jadi nanti kemungkinan ada 2 atau 3 masyarakat yang berasal dari pemuda sama yang usia sekitar 30 hingga 40 tahunan. Berarti itu masyarakat itu tokoh-tokoh pemuda, misalnya tokoh masyarakat gitu ya. Nah, itu perlu dipersempit gitu ya, masyarakat kelurahan Pucung itu jangan semuanya gitu ya. Nah, jadi di situ untuk informannya masyarakat kelurahan Pucung itu misalnya tokoh pemuda. Nah, tokoh pemuda ini dalam satu kelurahan itu ada apa misalnya karang taruna gitu ya, atau apa namanya ya, perkumpulan pemuda di situ ya. Nah, itu malah bisa pengurusnya gitu ya, pengurus kelompok karang taruna misalnya. Nah, ini di kelurahan itu sebagai apa namanya organisasi terkecil ya untuk master plan ini, atau masih juga ada dukuh-dukuh gitu? Masih ada pendukungan. Ini mau semua dukuhan atau seperti apa? Kelurahan Pucungnya. Kelurahan berarti di kelurahannya. Kelurahannya. Kelurahannya seperti kepala desa atau perencanaan. Kalau yang dukuh tidak? Tidak. Atau masuk sebagai masyarakat ya, tokoh masyarakat itu dukuh misalnya ya, ngambil berapa dukuh gitu ya, yang senior gitu ya misalnya ya, yang tahu lah terkait dengan tradisi budaya misalnya ya. Ini karena teori apa namanya, penelitianmu itu sangat unik ya, sehingga nanti menemukan juga keunikan di situ ya, seperti apa budayanya di Kelurahan Pucung itu. Kelurahan Pucung itu juga termasuk ini laboratorium geopark ya, kalau tidak salah ya. Iya kan, masuk geopark kan ya. Nah, mungkin hasil penelitian itu bisa menjadi masukan di sana, sehingga harus benar-benar mendetail gitu ya, untuk seperti apa sih gambaran nilai-nilai budaya, nilai-nilai kearifan lokalnya itu seperti apa itu ya. Jadi untuk memperoleh datanya juga harus benar-benar rinci memperolehnya, tidak apa kendalanya ini belum bisa nanti ya. Kendalanya itu kalau masyarakat seperti pendapatan petani, Bapak Ibu pendapatannya berapa? Enggak tahu pendapatan saya, nah, gitu kan ya. Nah, tapi luas tanahnya berapa, hasil panennya berapa dalam 1 tahun, rata-rata sekian. Jadi itu peneliti yang menyimpulkan pendapatan petani itu dari hasil panen itu dibagi berapa gitu ya. Izin bertanya Bu, kalau misal diperinci rumusan seperti kendala ini diperinci pada pedoman wawancara gimana? Itu nanti dibuat kisi-kisi tersendiri ya untuk terjun lapang. Nah, untuk dilampirkan di sini tidak apa-apa yang panduan ya, tetapi untuk kisi-kisi pertanyaannya itu harus punya, dan itu dikonsultasikan ke pembimbing gitu. Kebetulan saya sudah Sudah buat seperti apa?
panduan wawancaranya, kemudian sudah dibagi per subjek informasi. Soalnya saya baca tadi itu di halaman 54 ya, kendala integritas nilai budaya. 32, kendala apa saja yang dihadapi dalam mengintegrasikan nilai budaya. Nah itu, apa itu dari nomor 32 itu dirinci? Ya maksudnya saya rasa itu ada untuk kendala itu kan perumusan masalah ya, kan tidak bisa ditanya satu masalah satu pertanyaan. Itu kira saya dari saya. Terima kasih, saya kembalikan. Ada tanggapan dulu? Cukup. Perbaikan. Nah, nanti ya sambil dipikir-pikir ulang gitu ya, dilengkapi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung atau lewat moderator? Langsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Bulan, kemudian para mahasiswa dan Mbak Rizka Rima ya. Panggilannya Rima ya. Kalau di jalan itu ada billboard 234, Rimanya di sini. Oke. Tadi masukan dari Bu Bulan saya pikir penting ya. Saya sudah catat semua. Saya pikir Mbak Rima juga sudah catat. Terus kemudian berdasarkan masukan dari Bu Bulan, saya malah tertarik memperbaiki diagram alir kerangka berpikir. Diperbesar Mbak. Bagian atasnya dulu. Ya, saya ingin memperbaiki berdasarkan masukan dari Ibu Bulan. Kritik pertama adalah perhatikan arah panahnya. Kalau arah panahnya seperti itu, yang mulainya dari mana? Nilai budaya, tradisi lokal, modal sosial. Saya juga baru sadar, iya benar. Jadi harusnya semua arah panah itu ke bawah. Tidak boleh ada satu arah panah pun yang ke atas. Sehingga kemudian menjadi lebih mudah membaca diagramnya. Mari kita lihat seandainya kemudian anak panahnya kita perbaiki ya. Semua anak panah yang ke atas kita perbaiki menjadi ke bawah. Cara membacanya adalah nilai budaya dan tradisi lokal menurut Pierre Bourdieu adalah modal sosial. Oke? Jadi kan mudah cara membacanya. Nilai budaya dan tradisi lokal adalah modal sosial. Kemudian modal sosial itu masuk menjadi sebuah mekanisme sosial dalam konteks pembangunan. Bagaimana masyarakat dikerahkan agar kemudian mencapai tujuan bersama. Dalam konteks Pucung, tujuan bersamanya adalah Mandara ya, mandiri damai sejahtera. Kemudian bagaimana kemudian mengikat semua orang agar tunduk pada kesepakatan itu. Kesepakatan Mandara, mandiri damai sejahtera. Maka disusunlah sebuah master plan. Dalam bahasa Indonesia disebut rencana induk yang agar mengikat semua secara bersama, maka dirancang secara partisipatif. Mereka yang menentukan apa yang akan dikerjakan, kami dari STPN hanya sekedar memfasilitasi. Kemudian sesudah master plan terbit, ditetapkan dalam bentuk peraturan desa. Nah, kemudian karena sudah mengikat secara bersama, maka dia punya fungsi strategis. Fungsi strategisnya adalah pemanfaatan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Apa yang akan tercapai kalau itu semua bisa dikendalikan? Keselarasan. Jadi kan arahnya ke bawah tuh ya. 3 itu kalau dikerjakan dengan baik akan menghasilkan keselarasan. Nah, dari sekian banyak keselarasan ada 2 hal yang menjadi pusat perhatian peneliti, yaitu dalam konteks budaya dan tradisi lokal. Maka kemudian ada perhatian tentang bagaimana kondisi sosial budayanya, di samping bagaimana kondisi fisik wilayah, karena bicara budaya tidak bisa melupakan fisik wilayah. Budaya Kars beda dengan budaya pantai. Budaya pegunungan yang subur seperti Wonosobo Dieng tentu beda dengan budaya sahabat-sahabat kita di Kars Gunung Kidul. Nah, kemudian arah panahnya ke bawah. Ketika kita ingin membangun kondisi sosial budaya yang ideal dengan kondisi fisik wilayah yang sesuai dengan kondisi senyatanya, maka tentu mengalami kendala. Kendala itu baru kemudian dicarikan solusinya.
Sampai di sini cerita yang versi peneliti. Tapi tadi Bu Bulan ngasih masukan, coba dong cerita juga soal efektivitasnya. Apakah berdampak, how to affect, bagaimana dampaknya ketika kemudian master plan itu terbit, gitu ya. Sehingga kemudian tidak cuma bicara kendala dan solusi, tapi bicara tentang efeknya. Meskipun tentu tidak harus merubah diagram, tapi nanti disajikan juga analisisnya mengenai efek. Jadi ketika ada kendala, dicarikan solusi, tentu nanti efeknya menjadi lebih baik dalam konteks kondisi sosial budaya dan kondisi fisik wilayah, gitu ya. Oke, terus kemudian tadi kan ada pertanyaan yang menarik dari Bu Ulan. Bagaimana membedakan antara, coba turun yang paling atas. Nah, bagaimana membedakan yang nilai budaya dengan yang tradisi lokal? Saya iseng-iseng searching di Google itu ada bedanya ya dalam konteks wujudnya. Misalnya begini, gotong royong. Gotong royong itu budaya. Bentuk gotong royongnya tergantung wilayah masing-masing. Gotong royongnya orang pantai dengan gotong royongnya orang gunungan beda ya. Jadi gotong royongnya itu budaya. Tradisi lokalnya nanti beda-beda. Kemudian apalagi yang budaya? Musyawarah mufakat itu budaya. Ciri khas kita itu kan musyawarah mufakat. Kemudian penghormatan kepada leluhur itu budaya. Cara menghormatinya beda-beda tiap wilayah. Kemudian etika dan sopan santun, orang Jawa menyebutnya unggah-ungguh, itu juga budaya, tapi cara menghormatinya nanti beda lagi. Kemudian hubungan erat dengan alam, bahwa hampir semua masyarakat di Indonesia itu kan sangat erat hubungannya dengan alam, dengan caranya masing-masing. Masyarakat Bali, masyarakat Dayak, dan lain sebagainya, dia punya cara berhubungan erat dengan alam dengan versinya. Kemudian solidaritas sosial, guyup, rukunnya itu tiap desa punya cara masing-masing. Jadi budaya itu semacam konteks makronya, nanti mikronya di tradisi lokal. Contoh, apa itu tradisi lokal dalam konteks Pucung misalnya? Ada ritual adat, kelahiran, pernikahan, pemakaman, itu ritual adat, itu tradisi lokal. Kemudian ada ritual agraris, ya. Kita sering dengar ada istilah sedekah bumi, panen raya, itu juga kan unik ya. Kemudian ada kesenian tradisional, ada tarian, ada musik. Kemudian ada arsitektur, rumah adat. Rumah adat Bali beda dengan rumah adat Pucung ya. Itu disebut sebagai tradisi lokal. Kemudian ada tata ruang, permukiman, tempat ibadah, makam, sawah, kebun, itu kalau diperhatikan tata ruang itu unik. Tata ruang Subak di Bali itu unik kalau dibandingkan tata ruang teman-teman di Toraja. Nanti coba bandingkan tata ruang di Pucung. Ya, bagaimana mereka memposisikan tempat ibadah, kebun, kemudian pemakaman dan lain sebagainya. Jadi itu cara Mbak Rima melihat perbedaan antara nilai budaya dengan tradisi lokal. Sekarang diskusi yang paling saya sukai. Saya itu paling senang teori ya, karena orang sosiologi itu kan mainnya di teori. Pertama saya ingin mengapresiasi ketika Mbak Rima bicara tentang teori habitus ya. Saya dengan Mbak Rima sepakat menggunakan teori habitus sebagai teori yang aplikatif. Karena tadi saya bilang nilai budaya tradisi lokal itu kan bagian dari modal sosial. Itu namanya teori aplikatif. Dalam konteks teori disebut technical theory. Nah hari ini sama seperti teman-teman yang lain, kalau di bimbingan saya nggak mau bicara terlalu tinggi karena saya harus segera dorong terbitnya proposal. Di kesempatan ini saya ingin yang lebih tinggi sedikit. Jadi di atasnya technical theory itu ada namanya middle theory. Kalau Mbak Rima sudah memilih teori habitus dari Pierre Bourdieu sebagai technical theory, maka middle teorinya adalah suka atau tidak suka bisa digunakan the production of space theory, teori produksi ruang. Jadi modal sosial itu ada di mana ya? Ada di ruang tertentu, di wilayah tertentu. Maka gunakan teori produksi ruang dari Henry Lefebvre. Bunyi teorinya itu adalah master plan. Nanti kalau dikontekskan dengan master plan, itu nanti kaitannya adalah master plan adalah perencanaan yang harus selaras dengan tradisi masyarakat dalam konteks ruang tertentu. Master plan di mana? Master plan di Pucung. Master plan di mana? Master plan di desa X. Maka dikontekskan dengan ruang. Jadi itu harus dibangun agar selaras. Makanya tadi ada konsep keselarasan. Kemudian naik ke atasnya, general teorinya adalah teori pertukaran sosial dari George Homan ya, social exchange theory. Kenapa gunakan teori itu? Karena dalam konteks master plan yang partisipatif itu kan melibatkan masyarakat
yang terikat pada konsep utamanya. Tadi saya bilang mereka buat kesepakatan mandiri, damai, sejahtera, itu kesepakatan. Itu kan pertukaran sosial. Saya memberi apa, mendapat apa. Pemerintah kelurahan memberi apa, mendapatkan apa, dan seterusnya. Ya. Itu general teorinya adalah teori pertukaran sosial. Kemudian naik ke atasnya, ke paradigmanya adalah social behavior paradigm. Paradigma perilaku sosial dari B.R. Skinner. Kenapa begitu? Karena bicara tentang stimulus dan respon. Jadi mereka sebelum bikin kesepakatan, mereka bikin ada stimulus, ada respon. Kita ingin begini loh, maka kemudian itu direspon ya. Ada stimulus dan respon. Bagaimana merespon alam dalam bentuk master plan, dan master plan itu kemudian diterapkan agar kemudian alam semakin lestari. Kira-kira jadi kalau diurut dari atas ke bawah, paradigmanya adalah social behavior paradigm, general teorinya adalah social exchange theory, kemudian middle teorinya adalah the production of space theory, baru kemudian technical teorinya adalah teori habitus dari Pierre Bourdieu. Saya pikir begitu ya. Nanti selebihnya bisa kita diskusikan lebih lanjut, dan jangan lupa terima kasih ke Bu Ulam dan 3 mahasiswa tadi yang sudah mengingatkan, dua mahasiswa, yang satu mengingatkan tentang mengapa harus pucung. Nanti di ujian skripsi juga begitu, dosen penguji akan tanya itu kenapa harus pucung. Bicara budaya, hampir semua desa di Jogja itu punya budaya yang unik. Kemudian mengapa harus diintegrasikan? Nah itu yang kemudian saya pikir perlu disiapkan oleh Mbak Rima. Saya pikir demikian. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan dari Ibu Yulanti Andari APTN HMPD selaku dosen pembahas dan Bapak Aristiono Nugroho APTN selaku dosen pembimbing. Baiklah, kita telah sampai pada sesi terakhir, yaitu pembacaan berita acara hasil seminar. Kepada Bapak Ibu dosen disilakan. Oh iya. 1 minggu. Ini 11. Oke ya, saya bacakan berita acaranya. Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, hari ini Rabu tanggal 11 Februari 2026 di ruang 107 kita telah melaksanakan seminar proposal penelitian atas nama Rizka Rima Putri Febrianti. Judulnya Integrasi Nilai-Nilai Budaya dan Tradisi Lokal dalam Konsepsi Pembangunan Master Plan Kelurahan, Studi di Kelurahan Pucung, Kabupaten Gili-Sibu, Kabupaten Gunung Kidul. Kami berdua sepakat, atau nanti kalau ada yang nggak sepakat silakan interupsi ya. Kami berdua, saya dengan Bu Ulan sepakat proposal ini diterima dengan perbaikan. Kemudian kami berikan waktu 1 minggu, mulai tanggal 11 Februari 2026 sampai tanggal 18 Februari 2026 untuk diperbaiki. Kalau gagal kita ulang ya, kita ulang seminarnya. Kemudian waktu penelitian, kalau lihat dari bobot proposalnya cuma butuh waktu 1 bulan. Kira-kira seminggu di lapangan dan 3 minggu di kelas, di studionya. Jadi waktu penelitiannya itu 26 Februari 2026 sampai 26 Maret 2026. Mudah-mudahan begitu ya. Kalau lebih nanti harus tambah semester. Sampai kita demikian. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Kenapa nggak ada tepuk tangan? Satu minggu ya, Mbak Rima. Dan berakhirnya